Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan buku dari Pak J.D. Parera terkait dengan teori semantik. Kali ini kita akan belajar mengenai kemungkinan makna gramatikal. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam makna-makna gramatikal ini ada 6 aspek. Yang pertama, kita akan belajar mengenai analisis makna kalimat. Di dalam analisis makna kalimat ini ada penjelasan kalimat dan ada juga contoh kalimat. Selanjutnya yang kedua terkait makna kata dan makna kalimat. Nah, di dalam makna kata dan kalimat ini kita akan ada penjelasan makna kata dan makna kalimat dan juga ada contoh penjabarannya. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai kemungkinan makna gramatikal. Nah, di dalam makna gramatikal ini kita ada penjelasan dari pendapat ahli dan juga mengenai pengertian makna gramatikal sendiri. Yang keempat, kita akan belajar mengenai hubungan sintakmatik. Di dalam hubungan sintakmatik ini dijelaskan hubungan sintakmatik dan juga ada contoh kalimat tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima kita akan belajar mengenai makna kata dan makna gramatikal frase. Ini di dalam tersebut kita ada penjelasan makna kata dan makna gramatikal frase. Dan yang terakhir yang keenam, kita akan belajar mengenai teknik immediate constituents atau yang disingkat yaitu ICS. Di dalam teknik immediate constituent ini ada penjelasan terkait dengan teknik immediate. Oke, lanjut ke aspek yang pertama terkait dengan analisis makna. Nah, di dalam analisis makna ini didefinisikan kalimat didefinisikan sebagai runtutan kata yang gramatikal dan memuat makna yang lengkap. Nah, di muat makna yang lengkap ini jadi latar belakang atau sudut pandang ini ada dua. Yang pertama, definisi berlatar belakang semantik atau sudut pandang. Dari sudut pandang para pakar membedakan proposisi, tutur, dan kalimat. Nah, selanjutnya ada makna yang muncul akibat runtutan kata-kata itu disebut makna struktural. Selanjutnya yaitu ada contoh frase, frase bahasa Indonesia dan frase bahasa Sika. Dalam frase bahasa Indonesia ini saya ambil contoh seperti anak kambing, sama dengan frasa bahasa Sika yaitu widing anak. Widing ini bisa diartikan kambing dan anak juga diartikan anak. Nah, penjelasannya ke gramatikal anak kambing ini diterima karena hubungan maknanya diterima oleh masyarakat pemakaian bahasa Indonesia. Sedangkan ke gramatikal widing anak ditentukan oleh hubungan makna yang diterima oleh pemakai bahasa Sika. Nah, kita ada runtutan makna unsur pembentuk frasa bahasa Indonesia tidak sama dengan runtutan makna bahasa Sika. Akan tetapi keduanya itu gramatikal untuk masing-masing masyarakat pemakainya. Nah, ini ada penjelasan tadi yang terkait dengan analisis makna kalimat. Kalimat merupakan satu satuan bahasa dalam runtutan satuan-satuan bahasa, bermula dari fonem, morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Nah, jadi kalimat merupakan satuan bahasa yang tertinggi dan dapat dianalisis dengan metode-metode linguistik. Nah, salah satunya metode analisis kalimat ialah analisis makna kalimat. Nah, baik, selanjutnya yang kedua yaitu aspek kedua terkait dengan makna kata dan makna kalimat. Nah, baik, dari aspek tersebut pengertiannya yaitu pembicaraan tentang makna diletakkan pada kata sebagai satuan linguistik yang bermakna. Akan tetapi, kita pun tahu makna kata itu baru tampil dalam kalimat sesuai dengan konteks pemakaiannya. Nah, selama ini kita kan perhatian utama dalam pembicaraan tentang makna diletakkan pada kata sebagai satuan linguistik yang bermakna. Nah, akan tetapi
kita pun tahu makna itu tampil dalam kalimat sesuai dengan konteks pemakaiannya. Nah, selanjutnya saya ambil contoh dalam bahasa Indonesia. Ada contoh 4. Yang pertama, pria tua menikah dengan wanita muda. Nah, yang kedua, wanita muda itu menikah dengan pria tua. Nah, yang ketiga, pria muda itu menikah dengan wanita tua. Dan yang keempat, wanita tua itu menikah dengan pria muda. Nah, dari contoh bahasa Indonesia tersebut ini kebalikan ya. Maknanya, strukturalnya itu tidak sama, namun pembentukan maknanya sama. Nah, selanjutnya contoh bahasa Inggris. Nah, di dalam contoh bahasa Inggris ini ada 4 tadi ya, sama. Yang pertama itu my wife wants a new dog. Yang kedua, my new wife wants a dog. Yang ketiga, my new dog wants a wife. Yang keempat, my dog wants a new wife. Nah, penjelasannya gini. Dari contoh di atas tadi ada contoh bahasa Indonesia dan ada contoh bahasa Inggris. Keempat contoh yang saya ambil tadi, walaupun kalimat-kalimat bahasa Indonesia dan kalimat-kalimat bahasa Inggris tersebut mempunyai unsur pembentuk atau kata yang sama, tetapi makna kalimat-kalimat itu tidak sama. Nah, makna kalimat itu ditentukan pula oleh runtun unsur-unsur pembentuknya atau runtun kata. Nah, contoh di kalimat di atas tadi saya ambil contoh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu asumsi bahwa makna kalimat bukan hanya berupa jumlah makna unsur-unsur pembentuknya, melainkan juga tentukan oleh runtutan unsur-unsur pembentuknya. Oleh karena itu, para linguistik ini membedakan makna leksikal dan makna struktural atau makna gramatikal. Jadi, makna sebuah kalimat berupa kombinasi antara makna leksikal, unsur pembentuk kalimat, dan makna struktural. Nah, pendekatan tadi ini disebut pendekatan semantik kombinatarial. Nah, oke, lanjut terkait dengan aspek yang ketiga, yaitu aspek kemungkinan makna gramatikal. Nah, kemungkinan makna gramatikal ini merupakan perangkat makna kalimat yang bersifat tertutup. Nah, berarti setiap bahasa terbatas dan tidak dapat berubah atau digantikan dalam waktu yang lama. Sebabnya, makna gramatikal ini sebuah bahasa dapat dikaidahkan. Nah, pendapat ahli seperti Charles Carpentras ini membedakan 3 macam fungsi semantik gramatikal atau semantik struktural sebuah kalimat. Nah, yang pertama, makna butir-butir gramatikal. Makna butir-butir gramatikal ini khususnya makna atau fungsi gramatikal dari partikel dan makna kategori-kategori gramatikal. Misalnya kategori jumlah, genus atau kategori aspek dan modus. Selanjutnya, yang kedua yaitu makna fungsi-fungsi gramatikal. Nah, misalnya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dan makna peran gramatikal ini misalnya seperti agen, benefaktif, faktitif, dan tambahan dari kami sesuai dengan perkembangan analisis sintaksis. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan makna yang berhubungan dengan nosi-nosi umum. Nah, di dalam ini kalimat seperti kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Nah, di dalam aspek ketiga ini kemungkinan makna gramatikal di sini tidak kemungkinan makna gramatikal atau struktural. Pembicaraan tentang ciri-ciri makna gramatikal ini dibahas secara khusus dalam bidang linguistik, sebidang morfologi dan sintaksis. Nah, untuk itu di dalam buku ini pembaca untuk membaca secara khusus buku-buku linguistik tentang morfologi dan sintaksis. Nah, bisa dihubungkan dengan buku tadi ya tentang morfologi dan sintaksis. Nah, dari kemungkinan ini
Makna gramatikal ini merupakan perangkat atau makna yang bersifat tertutup tadi. Oke, lanjut. Aspek yang keempat yaitu terkait dengan hubungan sintakmatik. Nah, hubungan sintakmatik sendiri ini makna struktural diwujudkan dalam hubungan sintakmatik unsur-unsur leksikal pembentuk sebuah kalimat. Untuk menguji apakah hubungan sintakmatik ini bermakna dan fungsional atau tidak, dilakukan uji dengan teknik permutasi atau pergantian posisi. Misalnya, frasa dokter wanita dan wanita dokter tidak sama makna strukturalnya. Yang kedua, kalimat. Kalimat ini Ina memanggil Doni dan Doni memanggil Ina. Kalimat kedua tersebut ini tidak sama makna strukturalnya walaupun unsur pembentuknya mempunyai makna leksikal yang sama. Itu yang kedua terkait dengan runtutan unsur-unsur leksikal atau kata dalam kalimat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, runtutan yang fungsional. Yang kedua, runtutan konkomitan. Dan yang ketiga yaitu runtutan longgar. Nah, untuk runtutan fungsional ini menunjukkan bahwa perubahan runtutan atau posisi sudah pasti membawa perubahan makna gramatikal. Kaidah ini berlaku pada setiap bahasa alami. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan runtutan konkomitan. Nah, konkomitan ini bersifat mubazir. Misalnya, runtutan yang membawa makna posesif. Dalam bahasa Indonesia, runtutan seperti contoh buku ayah telah membawa makna gramatikal posesif. Akan tetapi, bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Indo-Eropa menambahkan kaidah konkomitan dengan bentuk genetif. Oke, lanjut ke 3 yaitu runtutan longgar. Nah, runtutan longgar ini yang bersifat longgar. Nah, beda yang tadi konkomitan yang bersifat mubazir. Nah, ini berarti perubahan posisi atau permutasi disebabkan oleh faktor-faktor non-gramatikal. Oleh karena itu, perubahan posisi ini tidak membawa perubahan atau pertentangan makna gramatikal. Dalam hubungan dengan analisis semantik, perlu diperhatikan apakah perubahan posisi dalam runtutan kalimat memiliki beban makna atau kalimat. Oke, lanjut yang keempat terkait dengan aspek makna kata dan makna gramatikal frase. Ini ada teorinya dari Fillmore dan para penulisnya telah membedakan makna gramatikal kalimat sesuai dengan peran makna dan frasa pembentuk kalimat. Fillmore berasumsi bahwa dalam sebuah kalimat, verbum yang berfungsi sebagai predikat merupakan unsur sentral dan unsur-unsur yang lain. Nah, biasanya di nomen yang merupakan argumen. Yang kedua, hubungan antara argumen dan verbum yang berfungsi sebagai predikat itu menentukan hubungan makna gramatikal kalimat tersebut. Yang ketiga, frase dibedakan menjadi berdasarkan unsur pembentuknya. Frase ini berdasarkan unsur pembentuknya ini ada nomen plus nomen dan juga frase verbum dan plus verbum dan frase adjektif dan adjektif. Nah, tadi terkait dengan frase dibedakan menjadi berdasarkan unsur pembentuknya. Ini ada contoh makna gramatikal frase nomen dan nomen dapat berwujud yaitu morfemis, berpartikel, tata runtun. Misalnya, nah ini bahasa Latin mewujudkan hubungan nomen dan nomen. Untuk menyatakan hubungan milik dinyatakan secara morfemis dengan kasus genetif. Akan tetapi, makna kasus dalam bentuk genetif ini mempunyai beberapa kemungkinan. Makna gramatikal, berpartikel, dan tata runtun bersifat wajib dan mana suka. Pada umumnya, partikel dipakai sebagai alat uji penentuan makna gramatikal frase tersebut. Nah, lanjut ke makna gramatikal frase. Nomen plus nomen dapat terwujud tadi ya morfemis, partikel, dan tata runtun.
Lanjut ke makna gramatikal frase sebagai dapat diketahui berdasarkan satu sistem makna gramatikal dan sebagian dapat diketahui berdasarkan informasi penutur asli dan konvensi makna saat frase itu dibentuk. Selanjutnya, menyusun satu kaidah makna gramatikal frase ini teramalkan perlu ditelaah secara mendalam dan meluas akan hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik antar unsur pembentuknya. Lanjut terkait dengan yang terakhir, aspek ke-6, teknik immediate constituent atau yang disingkat ICS. Nah, di dalam teknik immediate constituent ini, dalam menganalisis data bahasa atau korpus bahasa tanpa ada penutur asli, para linguistik strukturalis Amerika ini mengembangkan satu teori dan teknik yang dikenal dengan nama immediate constituents atau disingkat ICS. Nah, yang kedua, teknik ICS. Teknik ICS sendiri ini dipakai untuk memenggal satu konstruksi yang terdiri lebih dari dua unsur pembentuknya. Untuk dapat melakukan satu pemenggalan dengan baik diperlukan beberapa kriteria. Nah, kriteria ICS ini ada 6. Yang pertama, pada mulanya sebuah konstruksi dipenggal atas dua konstituen. Yang kedua, kriteria kohesi internal. Yang ketiga, kriteria perbedaan internal. Yang keempat, kriteria kebebasan. Yang kelima, kriteria sandi. Dan yang keenam yaitu kriteria kemudahan atau kesederhanaan. Nah, ini ada pendapat ahli terkait dengan teknik immediate constituent atau ICS ini. Ada 5 ahli. Nah, yang pertama, ahli dari Erwell ini menganggap kriteria kohesi internal atau kebebasan, perbedaan internal, dan ciri-ciri sendi sama atau seimbang. Sedangkan dari teori Bernard Bohr ini menekankan kebebasan dan perbedaan internal. Nah, dibandingkan dengan pendapat ahli Basel ini menggunakan kohesi internal sebagai kriteria yang utama. Lalu pendapat ahli dari J.J. State ini menggunakan kriteria kohesi internal ini, lalu kebebasan dan perbedaan internal. Yang terakhir yaitu pendapat ahli dari Hockett. Yang kelima itu kriteria Sandy ini digunakan untuk lalu kohesi internal atau baru kebebasan. Nah, dari kelima pendapat ahli tersebut, para linguistik menerima ICS sebagai satu sarana kerja daripada sebagai satu masalah teori. Nah, di dalam kriteria dan penerapan kriteria ICS ini diuraikan secara mendalam dalam buku Sintaksis karya J.T. Parera juga. Nah, oke. Terima kasih pemaparan terkait dengan teori semantik karya J.T. Parera. Kita belajar ke fokus ke kemungkinan makna gramatikal. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan atau saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan belajar kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Bila ada perkataan atau tuturan yang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semangat, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.